Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul tayamum. Dari sini ada yang tahu nggak apa itu tayamum? Tayamum itu adalah salah satu pengganti dari wudhu, ya adik-adik ya. Salah satu dari pengganti wudhu yang tidak ada air. Nah, jadi ketika kita mau sholat, nah ya, tidak ada air, kita itu diwajibkan untuk tayamum. Nah, kenapa seperti itu? Karena Islam itu mengajarkan yang lebih mudah. Sumpama kita di padang pasir tidak ada air, nah kita ingin melaksanakan sholat fardu. Nah, kita itu dianjurkan untuk bertayamum. Bertayamum gimana? Yaitu seperti berdebu, ya. Oke, baik adik-adik, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa itu tayamum dan sekilas tentang tayamum. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih dalam tentang tayamum ya. Pokoknya tolong didengarkan dengan baik-baik ya adik-adik ya. Nah, kali ini kita masuk pembahasan bab tayamum. Nah, dari bab tayamum di sini ada beberapa yang Bapak harus sampaikan. Yang pertama itu ada pengertian tayamum. Yang kedua ada dalil tayamum. Yang ketiga ada syarat dan rukun tayamum. Yang keempat yaitu tata cara tayamum. Oke, baik adik-adik, Bapak akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari tayamum. Nah, tayamum itu berasal dari kata tayamama, ya, tayamamu, tayamuman. Nah, yang berarti itu menjaga atau menuju kepada sesuatu. Nah, secara istilah tayamum itu mengusap wajah, kedua telapak tangan dengan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Nah, tidak ada menggunakan air itu ya seperti kita lagi di sebuah tempat yang bisa dikatakan itu sulit untuk sumber air. Nah, kalau misalkan tidak diperbolehkan air itu seperti luka. Luka itu kan ada jenis yang bisa, yang boleh kena air ataupun yang tidak boleh kena air ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya yaitu dalil tayamum, yaitu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau bersih 10 muka dan tangan. Nah, jadi maksud dari di sini tuh ya adik-adik ya, seumpama kita ingin melaksanakan sebuah sholat fardu, akan tetapi di posisi kita itu atau di sebuah tempat yang kita tuju itu tidak ada air atau tidak ada air yang setidaknya tidak mensucikan ya, itu Islam mengajarkan kita untuk bertayamum. Nah, jadi kita itu atau seumpama kita ingin sholat tapi batal, nah itu gimana, tidak ada air, dan kita tayamum ya adik-adik ya. Jadi caranya itu kita tayamum. Next, selanjutnya yaitu kita akan membahas syarat dan rukun tayamum. Nah, syarat dan rukun tayamum itu ada 3. Yang pertama syaratnya dulu ya, yaitu ada tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Yang tadi Bapak jelaskan ya, tidak ada air dan tidak boleh menggunakan air seperti luka. Yang kedua yaitu masuk waktunya sholat. Nah, jadi
syaratnya itu kalau kita mau tayamum, yang pertama ya tidak ada air, dan kalau kita ada luka itu nggak boleh kenakan air, itu boleh tayamum. Yang kedua itu masuknya waktu sholat, jadi kita mau masuk sholat itu kita udah masuk tuh syaratnya itu ya. Yang ketiga itu menggunakan debu yang suci. Nah, debu suci itu banyak ya adik-adik ya, bisa dibilang ini tembok. Nah, ini pasti setiap tembok itu memiliki debu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu ada 4 ya adik-adik ya. Pertama itu niat tayamum di dalam hati. Yang kedua itu ada mengusap wajah. Nah, yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai sikut ya. Yang terakhir itu tertib. Nah, nanti Bapak bakal mempraktikkan ya bagaimana cara tayamum dan apa yang harus dilakukan untuk tayamum itu. Praktekkan sebuah tayamum. Yang pertama itu kita niat dalam hati. Niatnya gimana adik-adik? Yang pertama itu niatnya nawaitu tayamuma istibahati sholati fardul lillahi ta'ala ya. Sekali lagi Bapak ulang ya. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardul lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam hati. Langkah kedua yaitu kita cari debu ya. Kita cari debu adik-adik ya. Debu. Seumpama ini debu ya. Ini debu. Terus setelah debu udah di telapak tangan, kita bahasanya itu kita kicirikan lah, kita pisahkan dengan 3 kali. Kita 1, 2, 3. Nah, setelah itu mengusap wajah dari ujung rambut sini ya. Gitu ya adik ya. Nih nanti jempolnya itu harus kena sikut tuh, jadi gini set ya gitu ya, set. Nah gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya yaitu mengusap kedua tangan sampai sikut nih. Untuk dari kanan nih ya, ini debu nih, cara gini set tuh sampai bawah. Nah, yang jempolnya itu nggak boleh sampai kena, jadi jempol tuh khusus buat jempol ya adik-adik ya. Set tuh. Nah, oke, paham. Nah, selanjutnya yang ini itu buat yang dari yang di tangan kiri ya, yang di tangan itu tangan kiri, jadi sama seperti tadi ya adik-adik ya. Set. Nah, caranya sama ya adik-adik ya. Nah tuh, nah setelah itu tertib. Nah, habis tertib baru kita doa setelah tayamum. Selanjutnya yaitu mengusap kedua tangan sampai sikut nih. Untuk dari kanan nih ya, ini debu nih, cara gini set tuh sampai bawah. Nah, yang jempolnya itu nggak boleh sampai kena, jadi jempol tuh khusus buat jempol ya adik-adik ya. Set tuh. Nah, oke, paham. Nah, selanjutnya yang ini itu buat yang dari yang di tangan kiri ya, yang di tangan itu tangan kiri, jadi sama seperti tadi ya adik-adik ya. Set. Nah, caranya sama ya adik-adik ya. Nah tuh, nah setelah itu yaitu tertib. Nah, habis tertib baru kita doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoknya doa itu seperti kayak doa setelah wudu ya adik-adik ya. Oke, dari materi Bapak ya yang telah disampaikan, nah Bapak mau ngasih tugas nih buat adik-adik semua nih ya. Jadi sebelum kita Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak akan mengasih tugas
tugasnya itu mengerjakan pengertian tayamum, jelaskan pengertian tayamum. Yang kedua yaitu sebutkan rukun tayamum. Yang ketiga yaitu mengapa tayamum itu diperbolehkan. Yang keempat, buatkan video tata cara tayamum ya adik-adik ya. Nanti besok dikumpulkan ya. Jadi jangan sampai lupa, harus ada video praktek tayamum masing-masing di rumah. Oke. Kesimpulan dari materi tayamum yang Bapak sampaikan yaitu tayamum adalah cara bersuci dengan debu suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, dengan tayamum seseorang muslim tetap dapat menjaga kesucian diri dan melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan penuh kasih sayang bagi umatnya. Oke, baik. Materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.